semua, sahabat fisika. Kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi listrik dinamis, yaitu berkaitan dengan muatan listrik, kemudian berkaitan dengan hambatan dan arus, yaitu berkaitan dengan hukum Kirchhoff yang pertama dan kedua. Langsung saja kita akan membahas soal yang pertama. Perhatikan rangkaian tertutup berikut bahwa terdapat suatu rangkaian yang ditanyakan adalah kuat arus listriknya. Langsung saja kita tulis bahwa kita tuliskan di sini adalah R1 3 ohm ya, R2 6 ohm, kemudian R3 dan R4 adalah 6 ohm. Kemudian V2 12 volt dan V1 adalah 5 volt. R adalah hambatan dan V adalah tegangan listrik. Dan dengan persamaan hukum Ohm bahwa I sama dengan V dibagi R, maka kita perlu mencari nilai R terlebih dahulu, yaitu nilai hambatannya. Perhatikan pada rangkaian bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian campuran, yaitu antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kita mencari rangkaian R paralelnya dulu. Perhatikan untuk R1 dan R2-nya. Maka nilai R paralel sama dengan R1 ditambah R2, yaitu 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya, yaitu 2 ditambah 1/6. Maka nilainya adalah 3/6. Maka nilai R paralel sama dengan 6 dibagi 3 atau 2 ohm. Dan ternyata, untuk karena rangkaiannya adalah rangkaian tertutup, maka kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua untuk mencari arusnya, yaitu di mana tegangan dan arus dalam satu rangkaian itu adalah 0, atau sigma V ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Maka dapat kita gambarkan kembali untuk rangkaiannya adalah jadinya seperti ini. R paralelnya 2, R3 dan R4 nya adalah sama-sama 6 ohm, dan tegangannya adalah 12 dan 5 volt. Kita gambarkan arah loopnya seperti ini. Maka dengan melihat arah loop, maka kita dapat tuliskan arah yang pertama adalah bertemu dengan negatif ya. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan positif untuk tegangannya. Maka dapat kita tuliskan negatif 5 ditambah 12, yaitu ditambah I. Perhatikan untuk I-nya adalah sudah dirangkai secara seri. Maka untuk sesuai dengan arah loopnya adalah bertemu dengan R paralel, R3 dan R4. Maka RP ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, yaitu 7 ya. Negatif 5 tambah 12 adalah 7. Kemudian ditambah I, yaitu R paralelnya 2, R3 nya 6, R4 nya 6 sama dengan 0. Maka 14I sama dengan negatif 7. Maka nilai I atau arusnya adalah negatif 7 dibagi 14. Kita lanjutkan sebelah sini. Maka nilai I atau kuat arus listriknya adalah negatif 0,5 ampere atau setengah ampere. Kenapa negatif? Perhatikan, saya menggambarkan arah loopnya adalah berlawanan arah jarum jam. Ternyata untuk arusnya adalah berlawanan arah dengan arah loop, yaitu searah jarum jam. Untuk tanda negatif itu adalah hanya menandakan arahnya saja ya, arah arus dan arah loop. Begitu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah kawat mempunyai luas penampang 0,3 mm persegi. Dialiri arus listrik 4 ampere selama 2 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan elektron. Yang ditanyakan adalah kecepatan elektron jika muatan elektronnya adalah negatif 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang diketahui adalah luas penampang atau A, yaitu 0,3 mm persegi atau 0,3 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Dan untuk I adalah 4 ampere, T adalah 2 menit atau 120 detik, dan muatannya adalah negatif 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau V, kecepatan elektron. Dan dapat kita jawab dengan persamaan bahwa I atau arus itu adalah kecepatan elektron dikalikan muatan elektron dikali jumlah elektron dan dikalikan luas penampangnya. Karena jumlah elektronnya atau N-nya belum diketahui, maka kita cari N terlebih dahulu, yaitu N sama dengan arus dikali waktu dibagi muatan.
sama dengan 4 dikali 120 dibagi muatannya adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Hasilnya adalah 480 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Maka nilai N-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 21 elektron. Dengan demikian kita dapat mencari nilai kecepatannya, yaitu dengan persamaan yang pertama yang tadi ya. Maka nilai V sama dengan I dibagi muatan dikali jumlah muatan dikali luas penampang, yaitu 4 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 3 dikali 10 pangkat minus kali 10 pangkat 21 ya, dikali 3 kali 10 pangkat minus 6. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 0. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 1,44 dikali 10 pangkat negatif 4. Dan untuk kecepatan elektronnya dapat diketahui adalah 2,78 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Lanjut yang nomor 3, yaitu terdapat voltmeter mempunyai hambatan 100 ohm dan ampermeter mempunyai hambatan 0,1 ohm. Kemudian digunakan untuk mengukur suatu hambatan pada voltmeter adalah 0,5 volt dan pada ampermeter terbaca 2,5 mA. Yang ditanyakan adalah nilai hambatannya. Kita tulis saja ya supaya mempermudahkan. Yang diketahui adalah hambatan voltmeter 1000 ohm, kemudian hambatan dalamnya adalah 0,1 ohm. Kemudian yang terbaca pada voltmeter adalah 0,5 volt dan arusnya adalah 2,5 mA. Kita ubah ke dalam meter, 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan atau R. Dapat kita jawab yaitu dengan persamaan hukum Ohm bahwa I sama dengan V dibagi R. Ya, arus adalah tegangan dibagi hambatan. Dan perlu diperhatikan bahwa tegangan pada voltmeter itu dapat dicari dengan dirangkai secara paralel. Maka kita dapat mencari nilai R paralelnya adalah tegangan dibagi arus. Ingat ya, untuk voltmeter adalah dirangkai secara paralel, sedangkan untuk yang mencari arus adalah dirangkai secara seri. Maka V dibagi I sama dengan 0,5 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 200 ohm. Nah, sudah diketahui R paralelnya adalah 200 ohm. Dan untuk mencari nilai R paralel sebenarnya adalah 1/R ditambah 1/R voltmeter ya. Maka nilai 1/R atau yang ditanyakan adalah hambatannya ya, 1/R sama dengan 1/R paralel dikurangi 1/R voltmeter atau 1/RV. Maka nilainya adalah 1/200 dikurangi 1/1000. Kita samakan penyebutnya adalah disamakan menjadi per 1000, yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4/1000. Maka nilai R atau hambatan dari alat ukur tersebut adalah 1000 dibagi 4, yaitu 250 ohm. Begitu ya untuk yang nomor 3. Selanjutnya untuk yang nomor 4, yaitu seutas kawat berdiameter 2 mm, panjangnya adalah 18 meter, dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Kita langsung saja yang diketahui pada soal ya, diameter 2 mm. Kita ubah ke dalam meter, yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian R atau jari-jarinya adalah setengah D, maka jarinya adalah 1 mm atau 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian tegangannya adalah 220 volt. Kemudian hambatan jenis kawat ya atau Rho 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir atau I. Dapat kita jawab yaitu dengan persamaan hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R atau tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Dan untuk mencari hambatan R itu adalah, karena yang diketahui adalah hambatan jenis ya, maka R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Oh ya, yang belum diketahui ya, yang belum ditulis ya, yaitu nilai L ya adalah 18 meter. Dan karena yang ditanyakan adalah R dan harus mencari nilai luasnya, dan yang diketahui di soal adalah diameter,
dapat diasumsikan adalah bentuknya adalah lingkaran. Maka kita mencari luas penampangnya terlebih dahulu, yaitu A sama dengan Pi dikali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali R kuadrat adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Hasilnya adalah 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Maka nilai R sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 18 dibagi 3,14 dikali 10 pangkat minus 6. Dapat kita coret, maka hasil R sama dengan atau hambatannya adalah 18 ohm. Dan sesuai dengan persamaan hukum Ohm, maka arusnya dapat kita cari dengan persamaan tegangan dibagi hambatan, yaitu 220 dibagi 18. Maka nilai I atau arusnya adalah 12,3 ampere. Begitu ya untuk pembahasan yang nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5, yaitu arus listrik pada suatu kawat berubah sesuai dengan waktu yang dinyatakan dalam persamaan, bahwa persamaan I atau arus adalah 5 ditambah 6T kuadrat. Yang ditanyakan berapakah arus yang membawa muatan dalam waktu 0 sampai 3 detik. Kita tulis persamaan I adalah 5 ditambah 6T kuadrat. Kemudian waktu yang pertama atau T1 0 detik, T2 yang T2 adalah 3 detik. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada muatan atau I. Maka dapat kita jawab persamaannya adalah I arus atau kuat arus adalah muatan dibagi waktu. Kalau kita lihat dalam soal muatannya belum diketahui, maka kita perlu mencari nilai muatannya. Dan perlu diketahui anak-anak bahwa I itu diperoleh dari diferensial Q terhadap waktu. Ya. Maka nilai Q, ya, kebalikan dari diferensial atau kebalikan dari turunan adalah integral. Maka kita dapat mencari nilai Q atau muatannya adalah dari integral arus dengan waktu atau I dt. Dengan waktunya adalah 0 sampai 3 detik. Maka sama dengan integral dari 0 sampai 3 persamaan I ya, 5 ditambah 6T kuadrat dt. Maka nilainya adalah 5T ditambah 2T pangkat 3 antara 0 sampai 3. Maka hasilnya adalah 5 dikali 3 ditambah 2 kali 3 kuadrat dikurangi 0. Maka hasil dari muatan tersebut adalah 69 kolom. Muatannya sudah diketahui, kita kembali lagi ke persamaan awal, yaitu I sama dengan Q dibagi T, yaitu 69 dibagi 3. Maka arus yang mengalir dalam muatan tersebut adalah 23 ampere. Demikian untuk pembahasan soal tentang listrik dinamis. Nantikan untuk pembahasan selanjutnya di materi berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.